Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyana Juli dari kelas 911. Di sini saya akan menjelaskan tentang migrasi pada ikan salmon. Kalian tahu gak sih kalau ikan salmon digolongkan dalam spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak? Meski dilahirkan di air tawar, pada saat remaja mereka akan bermigrasi ke lautan, kemudian kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan untuk bereproduksi. Setiap tahun ikan salmon akan bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik menuju sungai tempat mereka dilahirkan. Jika dihitung, perjalanan yang dilakukan oleh ikan salmon bisa mencapai 1000 km lebih. Bahkan saking jauhnya, banyak ilmuwan yang mengatakan jika migrasi yang dilakukan oleh ikan salmon adalah migrasi berat di dunia satwa. Dalam migrasi ini, ikan salmon harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Selain harus menghindar dari serangan para predator, ketika sampai di hilir sungai, salmon harus berenang melawan arus deras untuk sampai ke tempat menetaskan telur. Menurut data yang dilansir oleh Scientific American, agar tidak tersesat dalam perjalanan menuju kampung halamannya, ikan salmon mengenai intensitas, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi. Saat medan magnet dirasa tidak cocok, ikan salmon akan berbelok ke arah yang benar. Di samping kemampuannya untuk mengenali medan magnet, ikan salmon juga memiliki indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi tempat kelahirannya. Di sungai, sebelum menaruh telur, salmon betina akan mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah yang bertekanan rendah yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus dan menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah ini dapat menampung hingga 5.000 telur salmon. Selanjutnya, satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan sperma ke air untuk membuahi telur. Salmon betina kemudian menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Kemudian salmon-salmon betina akan mati kelelahan segera setelah mereka bertelur. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Salmon muda akan menetap di perairan air tawar, tempat ia dilahirkan selama 3 tahun, sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke laut. Pada masa tersebut, ikan ini berwarna keperakan. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah telur yang selamat mencapai tahap ini. Selama berada di air tawar dan muara, salmon juga memakan serangga dan antipoda. Ketika sudah dewasa, mereka akan memakan ikan kecil. Salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual. Di mana kemudian mereka akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biak.